Pebalap Suzuki X-Star Alex Rins mengungkapkan dirinya memilih untuk memaksimalkan ban sebagai kunci kemenangannya pada saat di MotoGP Australia minggu lalu. Pembalap asal Spanyol itu memang tampil impresif pada lomba MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island. Start dari grid ke-10, pembalap Spanyol itu sudah berada di P4 dalam 7 lap dari total 27 lap. Setelah itu, Rins bertarung melawan pembalap tim pabrikan Ducati Francesco Bagnaia, rookie hebat Marco Bezzecchi, dan jagoan Scott pabrikan Honda Marc Marquez untuk berada di posisi terdepan. Meskipun secara teknis, Suzuki GSX RR geberannya sedikit di bawah Ducati Desmose di GCP maupun Honda RC213V, Rins terlihat menikmati duel sengit tersebut karena traksi belakang yang lebih besar khususnya saat melibas sejumlah tikungan awal. Pada lap terakhir, Rins berhasil melewati Bagnaia di tikungan 2 untuk kemudian memimpin balapan. Kemudian, ia berhasil menahan Marquez di beberapa tikungan akhir untuk melibas Bagnaia di P1 dengan hanya unggul 0,186 detik atas kompatriotnya itu. Rins pun memberikan kemenangan pertama bagi Suzuki di MotoGP dalam 2 tahun terakhir, tepatnya setelah GP Eropa di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol pada 8 November 2020 lewat Joan Mir. Bagi Rins sendiri, ini kemenangan keempat di kelas MotoGP setelah terakhir melakukannya di GP Aragon di sirkuit Motorland pada 18 Oktober 2020. Seusai balapan, Rins pun mengaku sangat menikmati persaingan sengit melawan 3 pembalap berbeda generasi. Ia juga menyebut duel perebutan posisi terdepan kelas Premier lomba GP Australia itu sudah seperti balapan di kategori Moto3. Saya sangat senang mampu memenangi Grand Prix di sini, masing-masing di kelas Moto3, Moto2 dan MotoGP. Kami pantas mendapatkan ini karena sudah bekerja sangat keras untuk meraihnya. Balapan ini tidaklah mudah karena kecepatan tidak begitu tinggi, namun feeling saya bagus dalam mengatur level keausan ban dan juga menemukan traksi. Ujungnya saya mampu melibas seseorang di setiap lap sampai berada di 4 atau 5 besar. Di satu titik saya menyadari mereka agak lambat sehingga saya melesat ke depan untuk melihat apakah mungkin selanjutnya memperlebar gap. Di sisi lain, Rins menambahkan bahwa Bagnaia selalu mengambil posisinya di trek lurus Phillip Island yang memiliki panjang 900 meter. Jadi ia pun memutuskan tetap di belakangnya demi menghemat ban belakang. Sebelum balapan kami membuat rencana harus menyilang di tikungan agar mampu menjaga level keausan ban. Di sini Anda tidak perlu terlalu memikirkan sisi kanan ban sehingga saya mampu mendapatkan corner speed lebih baik daripada pembalap lain dan juga berakselerasi lebih cepat saat keluar tikungan. Inilah kunci kemenangan saya karena dari situ saya mampu naik beberapa posisi serta menurunkan kecepatan motor dengan drastis. Kendati ada beberapa lap Marc Marquez tiba sudah di depan saya. Secara umum, race MotoGP ini menyenangkan karena mirip di Moto3. Menjelang lap terakhir di trek lurus, saya tahu bila mampu tetap cukup dekat dengan Marc Marquez, akan ada beberapa opsi untuk melewatinya saat keluar tikungan 1. Semua tahu kami akhirnya berhasil melakukannya, pungkas Alex Rins. Marc Marquez nikmati pertarungan sengit MotoGP Australia. Bintang Repsol Honda Marc Marquez merengkuh podium perdananya dalam hampir 1 tahun di Phillip Island. Meski bukan sebagai pemenang, ia sangat puas dan menikmati balapan intens MotoGP Australia. Marc Marquez akhirnya mengklaim podium untuk kali pertama musim ini setelah finish kedua dalam Grand Prix Australia yang berlangsung di sirkuit Phillip Island pada Minggu 16 Oktober 2022. Hasil tersebut direngkuh berkat kegigihan Spaniard dan keberaniannya mengambil resiko untuk bertarung sengit selama 27 lap melawan Alex Rins, Francesco Bagnaia, Jorge Martin hingga Marco Bezzecchi. Pada lap terakhir, Marquez harus mengakui keunggulan Rins. Pembalap Suzuki X-Star itu juga tampil luar biasa dan layak menjadi pemenang. Meski begitu, P2 tetap memuaskan bagi The Baby Alien. Pasalnya, ini podium pertama Marquez sejak Misano 2021 pada GP Emilia-Romagna. Hebatnya lagi, sang rider sudah mampu menembus top 3 dalam balapan keempatnya sejak comeback di GP Aragon.
Finish kedua di Phillip Island juga menandai torehan podium ke-100 juara dunia 6 kali kelas Premier tersebut. Bagi Honda, ini kali pertama pembalap mereka finish 3 besar sejak pembuka musim pada saat di Qatar. Ketika itu, rekan tim Marquez Pol Espargaro yang menyumbangkan podium setelah menuntaskan race GP3. Jadi ada banyak alasan kubu Honda, khususnya Marquez, merasa puas. Itu balapan yang hebat, saya benar-benar menikmatinya. Balapannya sangat menghibur, bahkan terasa singkat, walaupun berlangsung 27 lap. Sudah lama sejak saya bertarung di grup terdepan hingga finish, ujarnya setelah balapan. Tentu saya nyaris podium di Thailand, tetapi saat ini dalam kondisi hujan. Hari ini saya di depan dari awal, saya berusaha keras menjaga ban soft depan saya dan sempat kehilangan banyak posisi, namun bisa kembali ke depan lagi. Bagi saya, menyalip sangat sulit karena titik lemah kami adalah sektor lurus. Pengereman di area itu juga memberi masalah. Saya mencari tempat untuk bisa mengejar dan saya melakukannya di tikungan 2. Di sana saya cepat. Jelas terlihat Marc Marquez telah mengerahkan semua yang dimilikinya, memaksimalkan potensi motor hingga batasnya demi mengamankan hasil maksimal di lap terakhir. Sayang, belum berujung kemenangan. Saya mencoba menyalip Rins, tetapi dia bertahan dengan cerdik. Dan Anda tidak boleh melupakan dari mana saya berasal. Itu sebabnya saya 100% puas dengan posisi kedua hari ini, tutur Marquez. Karena tidak ada berita bagus di garasi kami setelah setahun ini, sekarang semuanya berubah menjadi lebih baik. Saya sudah jelaskan kemarin bahwa bila kami ada di jalur yang benar, situasi dan atmosfer membaik, itu positif. Dengan pencapaian ini, pembalap asal Spanyol itu mewanti-wanti kepada rider lain bahwa dirinya telah kembali dan akan bertarung dalam perebutan gelar juara musim depan. Kami semakin baik dan lebih baik dan Honda bekerja keras untuk 2023. Podium ini sangat berarti untuk menjaga motivasi tetap terjaga, juga untuk menunjukkan pembalap yang telah memenangkan gelar 6 kali masih ada, pungkas Marquez. Jack Miller untuk kali pertama akan menjalani balapan kandangnya, yaitu MotoGP Australia untuk kali pertama sejak tahun 2019. Beberapa pekan terakhir mungkin menjadi momen emas bagi pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo. Miller mampu dominan di sirkuit Motegi dengan memenangi GP Jepang. Ia lalu naik podium kedua pada GP Thailand saat sirkuit Chang dalam kondisi basah. Beberapa hari setelah GP Thailand, The Thriller menikahi kekasihnya yaitu Rabi Mao. Sukses merebut poin hampir maksimum pada 2 balapan di Asia, membuat Miller secara matematis masih berpeluang merebut gelar juara dunia MotoGP hingga menjelang 3 balapan terakhir. Jelang GP Australia akhir pekan ini, Miller tertinggal 40 poin dari Fabio Quartararo sebagai juara dunia bertahan sekaligus pemimpin klasemen. Berada di luar 3 besar klasemen, tepatnya di urutan kelima, membuat Miller merasa bakal tidak terlalu tertekan. Ditambah torehannya di sirkuit Phillip Island yang absen dari kalender Grand Prix pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19 juga tidak buruk. Miller memenangi lomba kelas Moto3 di GP Australia pada tahun 2014 dan naik podium ketiga di kategori MotoGP pada tahun 2019 saat masih memperkuat tim satelit Ducati Pramac Racing. Keberhasilan menempati P2 pada latihan bebas pertama MotoGP Australia pada Jumat 14 Oktober pagi waktu Indonesia Barat membuat Miller bertambah optimis menghadapi akhir pekan di Phillip Island. Balapan kandang membuat saya sangat senang, ditambah saya kali ini datang dalam kondisi sangat bagus. Saya bisa kembali menyapa penggemar asal Australia, negara yang begitu menggila olahraga balap, ucap Miller. Phillip Island ini adalah salah satu sirkuit unik di dunia. Di trek lurusnya, Anda bisa menikmati pemandangan laut yang indah. Trek ini unik tidak hanya karena perbedaan tinggi rendah kontur lintasan, tikungan-tikungan yang cepat, dan sulitnya menikung di sini. Hanyalah beberapa tantangan yang bisa mengaduk-aduk emosi. Pada tahun 2019, kami sudah memakai lowering device dan tidak banyak memakainya. Sayap-sayap ini kini lebih memudahkan pengendalian motor, tetapi kami akan memberikan perhatian lebih pada ban. Jack Miller menilai tekanan di GP Australia jelas ada di para pembalap yang berada di atasnya, utamanya Fabio Quartararo. Posisi saya kurang ideal jika dibandingkan dengan Alex Espargaro, namun saat ini saya dalam kondisi sangat senang dan ingin melanjutkan hasil-hasil bagus sebelumnya, tutur Jack Miller.
Untuk persaingan di kejuaraan, mereka tentu akan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang konyol. Impian saya hanyalah ingin memenangi race di sini. Jika mampu bersaing, ada peluang untuk menang. Saya akan berusaha keras karena kemenangan ini tentu akan menjadi sesuatu yang spesial.